namanya. Pertama, kedua, dan ini tempat, tanggal, tahun, bulan, itu saja. Tidak, itu untuk khusus. Karena tadi gabung jadi. Oh ya, itu struktur dalam pengurusan Anur Bagus waktu itu tanggal 7 bulan Juni tahun 1995 itu strukturnya itu Ketua, memang jumlah data waktu itu ketuanya Bau Nenau sendiri. data basis anggota Anur Bagusnya itu yang berapa banyak. Ini Termasuk bendahara sekretaris kita melengkapi, kemudian sekretarisnya siapa? nanti sekretarisnya tuh sudah jelas itu adalah Adriana Kenang Alim itu Bendahara, dia bendahara. Sekretaris? sekretaris adalah Birinjenau, kemudian dilengkapi dengan sekretaris yang lain. Yo. Juli juga dapat Juli Busuk, kemudian Mince itu ya Tapatina. Ini kan ini kosarak cipte waluk lubne nih. Ya. Kan ini kan dihimpun dari 4 distrik kan itu di dalam struktur. Tapatina. Ya. Kemudian melengkapi dengan seksi-seksi semua. Jadi saya sendiri menempatkan diri paling enggak. sebagai penasihat. Foto lama ya, salam ya Bung, dia bilang begitu, ketua umum. Dan sebentar paling saya telepon. Artinya, Ketua umum, Bapak bicara, ini rekam, ini baru jalan ini. mana kira mahal kan? Karena Ya, Bapak bicara, Bapak lanjut, Bapak kan. jadi pokoknya anak-anak dari anggur yang 9 distrik yang sekarang ada tidak ada orang satu pun yang kerjanya di sini. Yang Ada kok yang direkam baru nanti minta rekam terakhir saya dengan Bapak berdiri. Saya ini orang tua. Ini generasi berikut dan bisa gantikan orang tua kembali suku. ya, jadi yang bisa menopang untuk membangun. Jalan kas tinggal saja. Tahan dari itu. Jadi kendala yang kita hadapi waktu yang lalu begitu terbentuknya Anur Bagus, kemudian kita memang hadapi banyak kendala. Kendala yang pertama adalah masalah finansial. Finansial karena tidak ada anggur satupun yang kerjanya di provinsi. Waktu itu ya, waktu tahun 9 bulan kan memang minim. Nah, bukan minim, tapi sama sekali tidak ada. Tidak ada satupun yang ini karena kita gabung di Kabupaten Wamen. Wamena pun juga satu orang pun tidak kerja di kantor, kemudian orang anggur pun tidak ada sama sekali. Sehingga terbentuknya badan Anur Bagus itu di bawah, pokoknya dengan minat dan keinginan saja kita bentuk supaya anak-anak itu bisa menjadi satu belajar untuk penerus. Jadi memang tidak ada orang yang turut menopang kami, tidak ada orang yang turut mendorong kami, tapi keinginan anak-anak itu selalu ada. Kemudian terbentuknya wadah ini Winau sendiri jadi ketua, kemudian kita melengkapi yang para struktur dengan seksi-seksi semua melengkapi adalah orang-orang dari 9 distrik yang ada, tapi di bawah Kan dulu kan 4 pos PI karena hadirnya Anur Bagus. 4 pos itu. Barulah terbentuk jauh gitu, baru bentuk distrik kan, jadikan 9 distrik. Jadi duluan berbangun namanya kan 4 pos PI. 4 pos itu. Hanya yang tujuan utama dari barat itu kan hanya untuk terbentuk untuk kita belajar tentang beribadah, kita menjadi satu. Pada jadi persekutu memuji, menyembah di dalam Anur Bagus, kita ada dalam satu persekutuan yang kuat. Di mana orang anggur ada, kita jalan begini. Jadi tujuannya itu kita bentuk itu, sehingga sampai dengan ini sekarang ini baru Sudah menyebar Anur Bagus, ya sudah menyebar sampai dengan seterusnya. Sekarang memang anak-anak ini sendiri mereka belum mengerti terbentuknya kapan, tujuan utama dari wadah Anur Bagus itu untuk apa, kemudian ada sampai dengan hari ini anak-anak hanya saya lihat macam begitu lihat kemajuan anak-anak ini membuat sama dengan semua tersidik dengan kepentingan politik, dan saya sangat mengharapkan Bapak nanti mungkin dari pendiri terkait dengan wadah Anur Bagus dulu hadir dan tujuan utama sampai dengan keberadaan sekarang, keinginan Bapak pendiri sebagai Anur Bagus ada
apa ke depan Andrew Pagos ini harus berkembang sampai di mana keluarga Andrew Pagos ada bentuk Andrew Pagos atau tidak? Pikiran Bapak seperti apa? Kalau bagian itu memang Harus bentuk atau tidak itu pada apa kasih pada pikiran? kalau orang itu di dunia ini kan ada punya masalah harga diri itu yang tidak bisa diangkat oleh orang lain dari suku yang lain. Ya, Anggrek Bagus ini kan lahir di bawah naungan GKI dan dia di bawah DKI. orang di wilayah Anggrek. Bukan pemerintah ya, berarti naungannya di DKI ya, bukan di GKI, pemerintah. di GKI dan di bawah naungan orang Anggrek sehingga tidak boleh terselip dengan kepentingan politik untuk kita belah. Selatkan kepentingan politik boleh ada, tapi itu kepentingan politik boleh ada. Cuma ini satu hal lagi Bapak. Ini kebetulan di bawah naungan Andrew Pagos kan Batus PI, Andrew Pagos Prongosare. Tapi di situ kehadiran di Hokimo, hadirlah di situ 9 distrik. Nah di sinilah memunculkan antara distrik-distrik, ego distrik dan ini seakan-akan pos PI dan Batus PI ini melalui Andrew Pagos ini ke depan seperti apa untuk perjalanan? Nah, itu Perjalanan Andrew Pagos ke depannya. Mungkin Bapak sebagai pendiri bisa kasih ke memotivasi kami lah supaya kita bergerak ke depan. untuk ke depan di bawah naungan Andrew Pagos itu tempat pos P menjadi payung hukum untuk mereka membuat wadah Andrew Pagos sehingga dari 9 distrik yang ada menjadi satu untuk caranya bagaimana terus mengembangkan kemajuan tujuan Andrew Pagos itu adalah bagaimana orang 9 masyarakat 9 distrik yang ada menjadi satu untuk berbicara masalah harga diri Ya. orang Anggrek. Ya terima kasih Pak pendiri. Nanti yang satu hal lagi, kami 9 distrik. Nanti ke depannya kan kami ada di dalam 9 distrik dari versi pemerintah karena pemekaran distrik terjadi. Seakan-akan mereka tidak mengakui keberadaan Batus PI di bawah naungan Andrew Pagos karena klaim antara tingkatan hari-hari mahasiswa yang menang. Di sinilah memunculkan antara kami tidak persepsi satu. Padahal kita hadirkan ini kan satu, tidak ada unsur kepentingan pemerintah kan tidak ada. Kita ada di dalam naungan GKI-nya, karena yang Batus PI-nya. Di sinilah mungkin sebagai pendiri pikiran seperti apa ke depan belajar kita tetap eksis Andrew Pagos ke depannya. Itu pikiran dari pendiri. Ya, kalau lihat dari sisi berbeda pendapat dari antara beberapa distrik 9 distrik yang ada di sana. Ini kan wadah lembaga organisasi GKI itu hanya satu, orang Anggrek satu, Tuhan Allah satu, Andrew Pagos satu, dan mereka harus menjadi satu. Tidak perlu karena Eko Anggrek mereka punya distrik, mereka punya organisasi yang ada, ikatan-ikatan yang ada, lalu mereka memisahkan diri dari wadah Andrew Pagos. Wadah Andrew Pagos hadir Rukun. Jadi rukun wadah Andrew Pagos hadir di 9 distrik. Bapak masukkan. Nanti Bapak bisa kasih tahu juga 9 distrik ini kami ada di bawah naungan rukun keluarga besar Andrew Pagos. Nah, bagian ini Bapak kasih masukan dari pendiri dari distrik Gosare, Bapak Lewi Timur, dan juga karena rukun keluarga besar itu 9 distrik itu ada di dalam naungan Andrew Pagos. Pikiran-pikiran ini supaya pendiri bisa kasih masukan supaya ke depan kita tetap solid dan kita maju. Pagos. Itu memang tujuannya sudah dijelaskan sepertinya. Jadi tujuan utama yang kita bentukkan jangan sampai ada yang berbelah dengan kepentingan Politik lah, apalah. Kesatuan bersatuan kebersamaan untuk menjadi satu untuk membangun Anggrek di bawah wadah Andrew Pagos. Itu adalah tujuan. Kalau memang ada yang bilang itu hanya distrik saja, maka itu orang tidak memahami tentang Andrew Pagos lembaga GKI. Ya, karena ini kan berbentuk dulu belum ada kabupaten ya, cuma abu-abu langsung bentuk lah Andrew Pagos karena di bawah naungan GKI Batus PI. Belum ada di kabupaten lah. Belum ada pemekaran Pemekaran kabupaten kan belum ada, masih di Wamen kan. Belum ada pemekaran distrik sehingga Bentuk itu ya. kita belum ada pemekaran distrik dan lain-lain, hanya dikenal itu adalah pos pelayanan DKI, 4 pos di daerah Anggrek itu sehingga kita buat itu di bawah. Terus ini Bapak satu hal yang saya bertanya lagi, bukan dulu begitu bentuk itu Bapak dengan
senior lain itu pernah laporkan Andropakos ini di dalam badan hukum sebagai legalitas hukum pendirian organisasi ada kan ya? Itu memang orang semua bilang legal sama dengan hari ini. Hanya yang tahu di kalangan orang di DKI, di Sinobe, Di gereja, karena kan versi gereja kan? Bila versi pemerintah ada kan ya? waktu-waktu tertentu kita harus mengurusan mereka bisa datang ke kami, mereka bisa ikut hadir. Kalau ada kematian, ada anak-anak seperti apa itu mereka bisa hadir di bawah Andropakos tadi. Kita belum daftar di bagian apa itu Keselamatan. Ya, itu berarti harus berbadan hukum. Badan Supaya Andropakos ini dia mau ke mana, di OKP mana, di ini mana, di Kesampol akui, di OKP organisasi akui bahwa dia organisasi yang ada di organisasi lokal lah, semacam itu karena dia menghimpun semua pemuda masyarakat yang ada di wilayah tertentu. Ini masalah finansial, mana waktu yang lalu kita kendala dengan finansial. Sekarang ini kan terbentuknya Andropakos ini sudah meluas. Kita sudah buat di provinsi. Semua ini sudah mulai masuk, jadi kita mau menyebar. Cuma dia anggota Andropakos dia mau menyebarkan. Barang pengurusnya terlalu banyak orang pejabat yang masuk. Saya sangat mengharapkan di sini ada aktivis ya? segera harus daftar di Kesampol. Harapannya, ke depan harapan Andropakos memang. Kemudian di sini harus ada sekretariat, di mana harus ada sekretariat di Satu masukan lagi, harapannya Bapak sebagai pendiri sekretariat pusat Andropakos itu apakah dia letak di Wamena, Yaugimo, Jayapura itu Bapak sebagai pendiri minta pendapat supaya pusatnya aja di mana nanti akan letak. ini Nanti Bapak bisa kasih komentar sedikit nggak? yang Jadi pusat ke depan, penting itu artinya yang pusatnya ya. pusatnya ya. Bapak bicara sedikit supaya biar kamera masuk, jadi kita bisa sharing nanti. Andropakos itu adalah dia hadir tengah-tengah masyarakat di 9 distrik dan 9 distrik, 9 distrik Andropakos sekarang. Empat provinsi tapi itu Andropakosnya kan 4 bos PI. Waktu lalu kan kita di atas namakan 4 distrik untuk meningkatkan 9 distrik itu sehingga sekarang adanya para pengurus sudah hukum dan wilayah anggur ini luas dan besar sehingga masyarakat Andropakos itu terlalu banyak yang arti ya hukum dan kita tidak bisa menggali mereka bagi tempat tinggal dan sudut ke sudut dan saya harap supaya tempat pusat sekretariat Andropakos itu ada ya. Oke, terima kasih. Itu memang satu karena kita klaim, Bapak izin kita klaim. Saya salah satu masuk dalam pengurus kita mau spesial Andropakos karena kita di Andropakos Jayapura, Wamena, ya bukan kita berdebat. Saya mau isu tapi kita berdebat. Oke, baik jalan. Tapi saya mau kumpul data dulu supaya kita bikin sejarah. Terus kita hadirkan satu forum untuk kita workshop supaya kita semua pendiri organisasi hadir dan memberikan pikiran-pikiran supaya kita memberikan di situ pikiran-pikiran solusi ke depan untuk kita hadirkan itu kita kira sementara lalu kita data lagi dulu. Maksud saya dari hati masalah Coba di Yaugimo ya, harus di Yaugimo karena basisnya kan ada Yaugimo. Pasti orang banyak yang pikir kenapa mereka terbentuknya pada Andropakos di Jayapura lalu sekretariat pusat Yaugimo karena misalnya dari situasi ini untuk penyertaan di Yaugimo kita ada banyak suku ya arti Yaugimo pemilihan suku ini selalu terjadi keributan. Perang antara suku dengan suku, perkebunan antara suku dengan suku membuat kan orang itu trauma dengan situasi dan kami tidak bisa mempersatukan mereka. Kami tidak bisa menjadi sudut-sudut orang Anggur itu ada di mana sehingga kalau memang sekretariat hari di Anggur berarti secara detail untuk posisi penyempatan orang Anggur itu tambah sekretariat. Kalau di sini saya kira anak-anak pelajar semua jadi mereka tahu. Kalau di Anggur di Wamena memang layak juga tapi itu cabang juga nanti. Itu cabang. Induk ini kita belum masuk dalam suara mufakat karena pusat di mana cabang-cabang akan buka, tapi harus pusat jelas karena ada yang klaim Andropakos penduduk Jayapura. Kita harus penduduk Jayapura. Sementara Jayapura ini kan bukan orang Andropakos ini tapi keberadaan domisilinya jauh ini.
Berarti apa yang Bapak maksudkan domisilinya ya kita kan jelas. Karena di sana pusat supaya dia di sini kan cabang semua harus melebar. Nah itu makanya Bapak harus kasih pikiran ke sini supaya kita sharing nanti dengan teman-teman Andropako. Ya. Itu Bapak kasih pikiran sedikit. Jadi saya pikir sudah jelas apa yang saya sampaikan tadi kan. Tujuannya itu memang itu kita mempersatukan orang Androp menjadi satu di bawah naungan DKI, maka saya senang kalau karena sekarang ini memang pengurus ini kan beda pendapat dari semua. Tapi kita harus jadi sejarahnya dulu supaya kan kita mengatur arah ke depannya supaya barang kita steril. Terus menembaki posisi-posisi juga semua itu memaknai dengan kepentingan politik yang sekarang masuk dalam barang politik. Orang sekarang jalan kepentingan politik. Saya ini tidak masuk dalam politik, tapi saya mau jalan diskusi dengan sejarah pendiri orang organisasi pendiri ini diskusi supaya mereka punya masukan. Jika kita rampung, kita tulis satu buku supaya kita paparkan bahwa Andropako yang sebenarnya itu begini, bukan begini. Untuk membersatukan dan visi ini dan tujuan ini yang pendiri bicara begini kan kita terangkan dengan orang banyak orang kan begitu. Anak tadi Pak bilang itu tujuan yang kita bentuk itu orang Androp tidak perlu korban banyak. Itu dia. Makanya saya senang karena kita di yang itu trauma dengan situasi yang ada dari setiap orang punya cita-cita. Kalau ada kami orang di Androp kan ada 12 suku dan itu suku ada 27. Suku yang besar itu adalah 12 suku yang Androp, sehingga dari semua 27 suku ini punya masalah itu besar sekali di Androp. Dan untuk dapat mengendalikan situasi orang Androp ini sekarang adanya kabupaten mereka di Yakumo, sehingga terlalu banyak orang yang ada masyarakat yang ada di Yakumo dan kita tidak bisa kontrol mereka satu tempat tinggal mereka. Jadi untuk mengamankan situasi masyarakat, untuk mengunjungi situasi masyarakat, mengendalikan situasi masyarakat di mana masyarakat ada masalah. Saya senang kalau kantor pusat itu harus diambil. Maksudnya sekretariat pusat itu Yakumo, sehingga Andropako ya. secara total kita bisa jalan sendiri. Itu tetap saya sebagai pengurus juga ke depan bila kalau teman-teman Andropako itu ngerekrut, tetap kita akan bicara di dalam spesial. Kita akan bicara terkait dengan kedudukan domisili organisasi Andropako ke depan. Pendiri itu harus kasih masukan supaya kita harus atur barang ini supaya kita arahkan bagus, atur bagus supaya generasi berikut tetap mereka jalan dari normal sampai Andropako tetap jalan terus lah gitu. Itu harapan kami lah. Jadi harapan memang selalu ada di setiap orang. Semuanya bahwa bisa dalam kita. Saya sebagai pendiri. Jangan sombong, jangan memiliki sesuatu yang akan datang lewat rekan mengikuti saya punya kurikulum. Saya sangat mengharapkan pesan moral ya, pesan moral ya. Kerja dengan hati untuk memperoleh menurut dunia politik, dunia pemerintahan dan yang lain-lain. Sehingga saya sangat mengharapkan anak-anak yang sedang ada di bawah naungan yang dibilang barang pengurus Andropako ini, semua orang ini berlomba-lomba hanya dengan kepentingan tertentu yang saya lihat. Saya sangat mengharapkan jangan Andropako sebesar karena beberapa orang yang punya kepentingan masuk ke sini sekarang. Artinya apa sampai sini. Terima kasih. Jadi salam hormat buat pemirsa. Karena ini saya mau kasih ke YouTube ini. Ya. Salam hormat dari kepala suku Yali Androp. Bapak sini kasih salam hormat dan pesan-pesan moral untuk kita salam hormat buat Andropako, anggota apa pesan-pesan terakhir. Bangkitkan semangat, bangkitkan jiwa orang Andropako. Bangkitkan jiwa, bangkitkan semangat untuk mempersatukan orang Androp menjadi satu di bawah naungan Andropako. Andropako hadir di Jayapura, hadir di mana, hadir di Yakumo adalah mempersatukan orang Androp menjadi satu untuk memuliakan Tuhan sambil mengangkat harga diri martabat di bawah orang Androp. Terus satu pesan lagi, orang Androp di mana ada, sebarlah di situ bentuk cabang-cabang itu. Bapak bisa. Saya sangat mengharapkan supaya di mana kabupaten ada bentuk. Kalau memang kita merasa ada orang Androp, nanti di Yakumo sudah selesai, Jalimo itu pasti ada Andropako. Semua Jalimo, Yakumo semua di kota studi mana sampai jadi Jawa bentuk Andropako. Andropako nanti akan ada, tapi yang kesan-kesan tadi, terbentuk di mana-mana, tapi jiwa-jiwa harus memiliki kesadaran, harus memiliki untuk mempersatukan orang Androp menjadi satu. Jangan wadah Andropako digunakan
hanya untuk menjadi ketua Gengsi, kesini politik kesini. isi terus. Jangan dia pecah belah karena Pak Kos ini kita lahir dari yang tidak ada, Menjadi sekarang sudah menjadi ada. Nah, itu yang saya bisa dapat sampaikan. Siap. Anak-anak yang masuk dalam nama Pak Kos, selamat berkarya, Jalankan berkarya. selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap Shalom. urusan nanti. Halo. Salam, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapak.